Hai guys, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk tema readingan kali ini yaitu alasan dia enggan memberikan hatinya untukmu. Di sini sudah saya sediakan 3 pile, bulan 1, atau bulan 2, atau bulan 3. Silakan kalian pilih bulan mana yang paling memanggil hati kalian. Di akhir readingan akan saya berikan bonus pertanyaan untuk jawaban iya atau tidak dengan pendulum. Untuk timestamp sudah ada di kolom deskripsi, dan sampai jumpa di readingan kalian. Hai pile 1, bagi kamu yang memilih bulan 1, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu alasan kenapa dia yang dealing dengan kamu pile 1 rasanya enggan ya memberikan hatinya untuk kamu, dalam arti kalaupun dia terlihat suka atau dekat dengan kamu, tapi kamu merasa seperti dia setengah-setengah ya, atau tidak sepenuhnya 100% hatinya ke kamu atau jatuh cinta kepadamu, tidak 100% ya. Kita akan cari tahu apa alasannya. Kita akan lihat dari sisinya dia dan dari sisinya kamu. Lalu saya akan berikan kartu apa yang ingin dia katakan kepada kamu ya. Kita akan lihat dari apa yang sebentar ya, belum. Dari sisinya dia, apa yang membuat dia tidak mau memberikan hatinya kepada kamu 100%. Four of Wands, Three of Wands, Justice, King of Swords, Chariot. Oke, kita lihat dari sisi kamu, pile 1 ya. Bagaimana kalau dari sisi kamu, apa yang membuat dia tidak mau menyerahkan atau enggan menyerahkan hatinya untuk kamu. Ten of Pentacles, Knight of Swords, Ten of Wands, Page of Pentacles. Bottom of the decknya Four of Swords ya. Oke, jadi untuk zodiak yang terbaca di sini yaitu zodiak dari fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak dari earth sign juga, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak dari air sign juga, Gemini, Libra, dan Aquarius. Dan untuk zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak dari Libra, cukup kuat di sini. Zodiak Cancer juga cukup kuat di sini ya. Oke, jadi di sini kalau dari dianya dulu ya. Dari dianya ini saya merasakan bahwa dia itu kalau misalnya terkoneksi dengan kamu, itu dia maunya slow. Dan saat ini sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkan sebuah hubungan atau sebuah relationship atau terlalu membutuhkan cinta. Sedangkan kamu menginginkan sesuatu yang segalanya harus serba cepat. Maksudnya segala sesuatunya harus ada keputusan, ada kejelasan dalam waktu yang cepat. Sedangkan saya merasa dari dianya, dia masih ingin mengenal kamu lebih jauh dulu. Ya, cuma kamu kayaknya lebih aktif ketimbang dia. Ya, jadi semakin kamu aktif, dianya semakin pasif di sini yang saya rasakan ya. Dan di sini saya merasa bahwa sebenarnya
tujuan dia untuk serius ada, tujuan dia untuk memiliki sebuah relationship itu ada, tetapi dia pengen segala sesuatunya berjalan dengan slow, dengan lambat, sambil dia menilai kamu, sambil dia mengenal kamu lebih jauh lagi. Terkadang mungkin ya, kamu pile 1, kalau misalnya kamu chat dia, ya kamu pengen selalu ingin cepat dibalas, ingin cepat direspon ya. Sedangkan dia bukan tipikal seseorang yang selalu ingin saling kabar mengabari. Ya, jadi menurut dia kalau sebuah relationship itu tidak harus selalu terikat dan harus sering rajin-rajin mengabari. Cukup menaruh rasa percaya aja, atau kalau tidak nggak usah sama sekali. Itu menurut dia ya. Jadi menurut dia cinta itu bukan kita yang mengikat dia, tetapi biarlah perasaan dengan sendirinya terikat ya, karena cinta itu adalah kita bisa saling membebaskan dia, saling melepas. Maksudnya kita tidak mengikat dia, kita tidak menahan dia untuk selalu sama kita, tetapi kita biarkan dia memiliki kehidupannya juga, dan kita memiliki kehidupan. Dan kalaupun kita berdua memiliki waktu pas bisa bareng, kita saling sharing, seperti itu maunya dia. Dan di sini saya melihat bahwa dia belum sampai tahap untuk jatuh hati, atau dia belum menaruh perasaan ya, atau dia bisa dikatakan belum memiliki rasa atau cinta dengan kamu ya. Jadi sampai saat ini dia masih di tahap ingin mengenal kamu lebih jauh, dan baru sampai di tahap ketertarikan fisik yang saya rasakan di sini. Dan kalau misalnya dari sisi kamu ya yang membuat dia enggan gitu ya, atau ragu memberi hatinya, di awal mungkin kamu terlalu menjelaskan ingin sebuah komitmen, atau kamu sudah langsung belum menembak gitu ya, kayaknya omongannya langsung to the point gitu ya, ingin sebuah hubungan yang serius atau menikah. Memang nggak ada salahnya sih, tidak ada salahnya, tapi kita semua tahu kalau tujuan kita pasti menikah ya. Kita juga lihat-lihat dulu, apabila kita ingin berbicara tentang hubungan yang serius dan menikah, kita juga harus melihat orang itu ya. Mungkin kalau baru kenal sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, itu masih terlalu prematur untuk membicarakan masalah pernikahan. Idealnya membicarakan hubungan ini mau mengarah kemana, atau membicarakan ada perkembangan keseriusan ke depannya, idealnya ya. Biasanya 6 bulan. Tapi ini terserah kamu. Kalau emang sudah lama waktu ini berjalan tapi belum juga dia memberikan sebuah kejelasan atau kepastian, itu kembali lagi ke kamu. Apakah kamu mau lebih lama lagi bersama dia tanpa sebuah kejelasan? Seperti itu. Dan saya rasa kamu pun juga belum menaruh hati sama dia di sini ya. Kamu pun juga masih menimbang-nimbang, kamu pun juga masih melihat-lihat orangnya. Walaupun kamu sudah berbicara di awal, langsung tespeng to the point kayak gitu ya. Dan di sini dia merasa kalau seandainya kalau kamu itu ibaratnya terlalu berusaha keras, mungkin seperti itu. Ya. You're trying so hard to impress. Ya, mungkin kamu terlalu berusaha kuat untuk mengimpress dia supaya dia tertarik sama kamu gitu ya. Berusaha boleh, tapi tidak usah terlalu menggebu-gebu atau terlalu terlihat. Ya, biarkan itu terlihat natural dan berjalan apa adanya. Biarkan dia melihat kamu apa adanya, ya, supaya dia benar-benar mencintai kamu apa adanya.
ya. Dan di sini ada kartu Four of Pentacles, jadi saya merasa hubungan ini ke depannya masih akan stuck ya. Karena dia masih belum cukup waktu untuk mengenal kamu, jadi dia ingin mengenal kamu lebih jauh lagi. Dan di sisi lain, yang membuat dia belum memberikan hatinya karena kondisi finansialnya dia yang belum stabil saat ini. Itu yang saya rasakan ya. Dan di sini ada kartu Two of Swords, jadi saya merasa bahwa dia belum memberi keputusan apa-apa. Bahkan di sini saya melihat kalau dia sering on off komunikasi dengan kamu ya. Kadang dia berkomunikasi dengan kamu, kadang tidak. Ya, jadi saya merasa hubungan ini belum stabil. Kemungkinan kalian berdua masih saling mengenal, tidak, atau belum terlalu lama saling mengenal ya. Dan faktor lainnya di sini ada banyak pilihan. Ya. Mungkin dia memiliki pilihan yang lain, entah itu orang lain atau pekerjaan atau gaya hidup yang lain di sini ya. Jadi dia juga bingung. Dia harus memilih yang mana. Dan di sini ada kartu Six of Pentacles. Jadi saya merasa bahwa kedepannya saya melihat ada potensi kalian akan saling memberi dan menerima dengan seimbang di sini. Tetapi dengan waktu yang cukup lama atau cukup slow yang saya rasakan di sini ya. Dan ada kartu The Sun, bahwa ada potensi bagi kalian berdua di sini untuk bisa mengembangkan hubungan ini ke depannya ya. Ada potensi kalian akan saling jatuh cinta ke depannya, tapi saya rasa dalam waktu yang cukup lama. Ya, dan masih ada lagi potensi hubungan ini masih on off, belum stabil, itu masih ada lagi. Ya, jadi ini adalah perjalanan yang cukup lama bagi kalian berdua untuk saling bisa memberikan hati atau jatuh cinta satu sama lain ya. Dan tidak semua pile 1 ya, beberapa dari pile 1 saya merasakan ada yang sudah memiliki pasangan atau ada yang sudah menikah di sini. Ya, jadi itu yang membuat dia enggan memberi perasaannya atau hatinya kepada kamu 100% ya. Oke, kita akan tarik kartu oracle-nya. Apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya untukmu? Daydream. You will more easily hear and receive our message if you daydream regularly. Relax and open your mind to receiving without directing your thoughts. Just notice any feelings, visions, or ideas as if you were watching a movie. This is the seed of creativity. Jadi di sini kalau yang saya lihat dia itu kayak masih banyak mikirnya gitu ya. Dan dia masih berusaha untuk santai, relax ya, sambil membuka pikirannya dia. Ya, jadi di sini saya merasa dia butuh waktu untuk berpikir. Dan saya merasa dia sering juga melamunkan kamu ya. Walaupun sampai saat ini kalian berdua yang saya lihat belum memakai hati atau belum sampai perasaan, tetapi dia sering memikirkan kamu. Sering melamunkan kamu, sering menghayalkan kamu ya, tanpa kamu ketahui. Acceptance. See yourself and others through the eyes of the angels, with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. Ya, penerimaan. Jadi saya rasa di sini kalian harus perlu saling menghargai, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kurang lebih sama. Ini konfirmasinya kembali. Jadi di sini terimalah dia sebagaimana dia bisa menjadi dirinya dia sendiri. Begitupun juga dengan kamu ya. Jadi kamu jangan membuat dia harus sama seperti kamu. Ya, karena tidak pernah ada yang sama, benar-benar 100% sama dengan diri kita. Dan di sanalah kita harus menerima setiap perbedaan. Ya,
Kalau kita sudah bisa menerima perbedaan orang, maka itu akan menaikkan level daya tarik kita di mata orang itu. Ya, menaikkan level rasa orang yang dealing dengan kita di saat kita bisa menerima perbedaan tanpa harus ada yang dikeluhkan atau dikomplainkan seperti itu, ya. Selama itu tidak penting menurut dia, ya. Selama itu tidak terlalu penting untuk membahas di sebuah hubungan ini yang bisa mempengaruhi hubungan ini. Karena terkadang masih banyak hal kecil yang saya lihat di sini dipermasalahkan, yang mungkin hanya sekedar waktu membalas chat seperti itu, ya. Itu yang saya rasakan di sini. Dan terlebih lagi, visi misi kalian dari awal kalian harus tahu apakah sama. Ya, kalau nggak sama ya jangan diteruskan, karena sudah pasti kalau visi misi beda ya kita bukannya harus menerima perbedaan dia sama kita. Itu sudah tidak mungkin bisa berjalan kalau sudah visi misi beda. Tetapi kalau cara kita memperlakukan orang beda itu masih nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah visi misi beda, itu yang nggak bisa berjalan. Ya, maka hubungan akan selalu toksik kalau kita tidak memiliki visi misi yang sama. Misalnya, kamu file 1 punya visi misi hubungan serius berkomitmen, sedangkan dia tidak. Tentu saja hubungan tidak akan bisa berjalan, ya. Apalagi ya yang membuat dia tidak memberikan hatinya 100% kepada file 1. Perfect timing. Now is the perfect moment for you to act on your inspirations. The doors are open while you walk through them with us by your side. Don't delay or procrastinate, as all of the ingredients are ripe for your success. Everything and everyone is on your side, supporting your positive outcome. Ya, jadi di sini adalah serahkan segala sesuatunya kepada alam semesta, ya. Karena apapun yang kamu inginkan akan kamu dapatkan di waktu yang tepat. Ya, ini seperti kayak waktunya belum tepat mungkin untuk kalian bisa saling jatuh cinta. Atau mungkin terlalu prematur atau terlalu cepat untuk jatuh cinta. Ya, jadi dibawa santai, serahkan semua kepada alam semesta, biarkan mengalir seperti air sungai, ya, mengalir apa adanya, ikuti arusnya. Oke. Oke, silahkan siapkan pertanyaan, saya akan ambilkan pendulumnya, ya. Jika kamu mempunyai pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan menjawabnya mewakili alam semesta untuk pertanyaanmu yang jawabannya iya atau tidak, ya. Jika pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, maka jawabannya adalah iya. Jika pendulum ini berakhir dengan gerakan ke kiri dan ke kanan, maka jawabannya adalah tidak. Ya, saya hanya akan menggerakkannya sekali saja. Dan nanti dia akan berhenti sendiri sesuai dengan jawabannya iya atau tidak, ya. Kalau misalnya kalian belum siap untuk pertanyaannya, kalian bisa pause dulu videonya. Oke, saya akan mulai. Untuk file 1, alam semesta tolong bantu pencerahannya untuk pertanyaan dari file 1 iya atau tidak. Oke, untuk jawabannya saya rasa iya, ya, karena gerakannya maju mundur. Oke, jadi apapun pertanyaanmu file 1, jawabannya adalah iya. Ya.
Oke, pile 1 sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai pile 2, bagi kamu yang memilih bulan 2, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu kenapa dia enggan memberikan hatinya 100% untukmu. Kita akan lihat dari sisi dia dan dari sisi kamu ya, apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya kepada kamu seluruhnya 100%. Oke, kita akan lihat dari sisi dia. Ups, banyak kartu tidak saya ambil ya. Dari sisi dia yang dealing dengan kamu pile 2, apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya kepada kamu? Three of Pentacles, the Emperor, Eight of Cups. Banyak kartu tidak saya ambil ya. King of Pentacles, the Devil. Oke, ini dari sisinya dia ya. Sekarang kita akan lihat dari sisi kamu, pile 2, apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya kepada kamu. The Tower, Queen of Pentacles, Five of Wands, Nine of Swords, the Fool. Bottom of the deck-nya ada kartu King of Cups ya. Oke, jadi di sini untuk zodiak yang terbaca ada zodiak dari Earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak dari Water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada zodiak dari Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Air sign juga ada di sini, Gemini, Libra, dan Aquarius. Untuk zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak dari Aries, cukup kuat di sini. Zodiak Capricorn juga cukup kuat di sini ya. Jadi kalau dari sisinya dia ya, apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya sama kamu? Di sini saya merasa bahwa sebenarnya dia masih fokus terhadap finansial saat ini. Ya, dan saya merasa dia adalah seseorang yang mungkin sibuk bekerja atau dia bilang sama kamu kalau dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Banyak hal yang harus dia selesaikan atau saya merasa dia memiliki banyak beban dan tanggung jawab yang harus dia kerjakan atau selesaikan di sini. Dan terkadang dia memang sering mengabaikan kamu yang saya rasakan ya. Karena fokusnya dia saat ini kepada keuangan atau finansial dan dia tidak terlalu fokus dengan kamu. Sepertinya yang saya rasakan di sini saat ini dia sedang mengalami tekanan finansial ya. Itu yang saya rasakan di sini dan tidak semua pile 2 ya, tetapi beberapa dari pile 2 ini adalah hubungan third party relationship. Tidak semua, tapi hanya sedikit yang saya rasakan di sini ini adalah third party relationship. Sehingga dia berusaha mengontrol situasi supaya kamu tidak terlalu menuntut banyak untuk dia karena dia belum bisa melakukan apa yang kamu minta kepada dia saat ini. Dan kalau dari sisi kamu yang saya lihat ya, kemungkinan kamu pile 2 sering mudah marah
ya. Kalau mungkin dia mengatakan sibuk ya, atau dia lupa mengabari kamu, terkadang kamu cepat marah. Ya, mungkin di sini saya melihat pile 2 ada yang memiliki anger issue. Isu yang mudah emosi atau terkadang emosinya suka meledak-ledak tanpa alasan. Itu yang dia rasakan terhadap kamu. Akan tetapi dia tahu kalau kamu itu sebenarnya serius sama dia. Kamu tipe orang yang setia memang sama dia. Dan kamu ingin selalu dia itu ada di sisi kamu. Hanya saat ini yang saya lihat di sini memang dia fokusnya terhadap hal finansial dan banyak masalah yang saya rasakan yang sedang dia hadapi saat ini, atau banyak tekanan yang sedang dia rasakan saat ini, terutama di bidang finansial. Terkadang kamu meributkan hal-hal yang tidak perlu bagi dia. Ya, mungkin ada masalah kecil yang hanya masalah waktu membalas chat mungkin ya, atau waktu bertemu atau waktu menelpon seperti itu. Dia hanya ingin kamu bisa mengerti dia. Ya. Dan di sini terkadang kamu terlalu perasa, itu menurut dia ya. Kamu terlalu mudah membawa segala sesuatu ke dalam hati. Jadi kamu kayak apa-apa kamu masukin ke dalam hati. Mungkin sengaja atau tidak sengaja dia nyakitin kamu terlalu gampang masukin ke hati, seperti itu. Itu yang terkadang membuat dia semakin jauh, karena dia itu sebenarnya udah stres sebelum dia ketemu kamu, dan ditambah mungkin kamu yang terkesan terlalu baper atau terlalu masukin ke hati atau gampang mudah emosi, itu membuat dia jadinya lebih sering menjauh dari kamu supaya tidak ada konflik di antara kalian atau tidak menambah bebannya dia, seperti itu. Ya. Dan di sini terkadang menurut dia kalau kamu itu juga masih pengen bebas seperti itu, atau kamu itu terkadang suka berubah-ubah mood ya, terlalu cepat. Mungkin sekarang kamu baik, kamu halus, nantinya kamu bisa tiba-tiba marah atau ngambek tanpa alasan, seperti itu. Itu yang dia rasakan dari kamu ya. Maksud saya tadi bebas mengekspresikan segala perasaan kamu tanpa memikirkan perasaan dia, seperti itu. Dan bottom of the deck-nya ada kartu King of Cups, jadi saya merasa ada trust issue di sini ya. Dari dianya saya merasa ada trust issue, jadi dia itu kayak susah untuk percaya dengan orang begitu cepat. Ditambah lagi seseorang yang emosinya labil, itu membuat dia semakin menjadi-jadi trust issue-nya atau sulit percaya kepada orang ya. Dan di sini saya merasa dia belum memberikan keputusan apa-apa pada hubungan ini yang saya rasakan, atau dia saat ini sering tidak berkomunikasi dengan kamu atau jarang berkomunikasi dengan kamu. Ya, saya merasakan di sini ada beberapa dari kalian yang sudah tidak berkomunikasi. Dan sampai saat ini mungkin dia masih mendiamkan kamu. Itu karena dia menghindari konflik, dia menghindari keributan. Ya. Dan di sini ada kartu Nine of Wands. Saya merasa ada yang sakit hati di sini. Mungkin bisa kamu yang sakit hati, atau dia juga sakit hati. Karena kalian mungkin terlalu sering berkonflik ya. Di sini konflik lagi, ada Five of Swords ya. Jadi sepertinya di sini ada yang egonya tinggi, tidak mau dikalahkan, seperti itu. Bisa kamu, bisa dia. Sehingga itu membuat dia lebih sering menghindar dari kamu. Dan terkesan dia sulit jadinya memberikan hatinya 100% kepada kamu ya. Dan di sini saya merasa bahwa saat ini dia ingin sendiri, dia ingin introspeksi diri juga ya. Judgment. Saya merasa bahwa ini adalah waktunya healing bagi kalian berdua. Sama-sama introspeksi diri. Sama-sama harus saling menyadari kesalahan masing-masing, ya. Sehingga kalau kalian sudah menyadari dan masih ada kesempatan, sudah pasti kalian akan kembali berkomunikasi. Tapi saat ini saya merasa tidak, ya.
hubungan ini masih stuck, masih belum ada kejelasan. Kalaupun berkomunikasi, saya nggak lihat dalam waktu dekat ini yang saya rasakan. Oke, kita akan lihat dari kartu oracle-nya. Apa yang membuat dia enggan berkomunikasi dengan kamu pile 2, atau apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya 100% untuk kamu pile 2? Apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya 100% untuk kamu pile 2? Apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya 100% untuk kamu? Giving and receiving. The entire universe operates in cycles similar to your inhalation and exhalation. When you only exhale, give, or only inhale, receive, you become out of rhythm with the universe. For optimal health, energy, and replenishment, balance each inhalation in your life with an exhalation. Giving and receiving. Jadi di sini dia merasa bahwa tidak ada keseimbangan antara memberi dan menerima di antara kalian di sini, ya. Itu yang membuat dia enggan. Mungkin saya nggak bilang kalian tidak memberi dia, tapi yang saya rasa justru kalian sangat pemberi bagi dia. Tapi mungkin over memberi, sehingga itu tidak baik juga, ya. Terlalu over memberi artinya kalian terlalu menaruh harapan yang terlalu besar, sehingga di saat dia tidak bisa membalas kalian atau tidak sengaja dia tidak bisa melakukan seperfect kalian atau sebanyak yang kalian berikan, maka kalian akan kecewa sangat besar, dan itulah konflik terjadi. Ya, mungkin kalian mungkin pernah meributkan, aku loh sudah memberikan kamu semuanya, hatiku, perasaanku, tubuhku, semuanya, kamu tapi tidak menghargainya. Mungkin ada yang seperti itu, ya. Dan di sini itulah yang gak balance antara giving and receiving, memberi dan menerimanya tidak balance. Terutama untuk cewek dan cowok yang sedang PDKT di sini, ya, yang saya katakan di sini sedang PDKT, atau mungkin sudah memiliki relationship, nggak apa-apa. Jadi gini. Kalau misalnya cowok memberi 1, ya, cowok memberi 1, cewek harus memberi setengah atau at least paling banyak juga 1. Jangan pernah jika lelaki memberi 1, wanita memberi 2. Tentu saja itu melebihi kapasitas pria, yang dimana itu bisa berbahaya ke depannya. Kenapa? Jika pria memberi 1, kamu memberi 2. Yang pertama, itu akan membuat pria tidak akan mau berusaha. Karena dia merasa kamu yang selalu berusaha. Tanpa perlu dia usaha, kamu juga sudah mau sama dia. Seperti itu. Saya nggak berbicara membela pria atau wanita di sini, ya. Tetapi saya membicarakan kodrat. Ya, kodrat untuk pria dan wanita. Kenapa pria harus beri 1, wanita tidak memberi, itu masih lebih mending. Karena pria yang akan menjadi kepala rumah tangga kalau menikah. Bisa kamu bayangkan kalau misalnya wanita yang memberi lebih banyak daripada pria untuk materi misalnya atau sesuatu. Ya, tentunya itu tidak akan balance dan kalian tidak akan happy. Pria pun gak akan happy karena merasa tidak bisa memberi sehingga egonya terlukai, ya, karena dia melihat wanitanya lebih bisa. Wanita, kamu pun akan kelelahan jika kamu memberi lebih banyak selalu daripada pria, dan itu akan membuat pria menjadi tidak mau berusaha lagi. Ini sama untuk masalah materi ataupun perhatian atau kasih sayang, seperti itu. Bukan berarti wanita tidak boleh menyayangi. Tentu saja wanita boleh menyayangi, tetapi jangan over, ya, karena pria itu butuh dihargai saja. Tidak usah dicintai yang terlalu over, yang seperti kalian tidak boleh terpisahkan atau terlalu lebay istilahnya, seperti itu. Pria pun juga akan risih sebenarnya kalau terlalu dicintai, apalagi terutama dia belum bertindak yang benar kepada kamu, tapi kamu sudah langsung mencintai dia, itu lebih salah lagi. Karena dia belum membuktikan apa-apa kepada kamu, tapi kamu sudah langsung mencintai dia tanpa alasan. Mencintai tanpa alasan itu betul, itu benar.
Ya, akan tetapi cinta tanpa dibarengi dengan tindakan yang benar, maka itu akan sia-sia. Jadi pastikan kamu mencintai seseorang yang bertindak benar dengan kamu. Bukan karena kamu mencintai seseorang karena dia cakep atau dia punya background yang bagus, dia punya pekerjaan yang bagus, tapi dia belum melakukan apa-apa dengan kamu. Belum melakukan hal yang benar dengan kamu, kamu sudah jatuh cinta sama dia. Itu bahayanya di sana ya. Sangat berbahaya dan sangat sensitif. Oke, kita lanjut lagi. Apa pesannya dia? Atau apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya kepada kamu 100%? Life purpose. The purpose of your life is to serve in a way that brings great joy to yourself and others. Don't worry about finding your purpose. Instead, focus upon serving a purpose, and then your purpose will serve you. Ya, jadi di sini kembali lagi kepada apa sebenarnya tujuan hidupmu dengan dia di sini. Adakah dia ini sejalan dengan tujuan hidupmu? Kalau tidak, jangan diteruskan. Karena itu akan menjadi hubungan yang toksik. Ya, jadi inilah pentingnya visi misi kalian yang harus sama dari awal. Ya, kalau misalnya kamu memang pengen serius tapi dia enggak, itu sudah beda tujuan hidup. Tentunya tidak akan bisa berjalan hubungan seperti itu. Oke, apalagi yang membuat dia enggan? Entrepreneur. Self-employment suits your disposition and intentions. Working for yourself allows you to be better follow your intuition and divine guidance. We are your co-workers and teammates who remain loyally by your side to ensure your success in all ways. Jadi di sini saya merasa bahwa ini memang mengenai entrepreneur ya. Tapi di sini yang saya rasakan dalam hubungan ini adalah bahwa saat ini yang harus kalian lakukan itu adalah self love dan self healing. Entrepreneur di sini adalah berusaha dari diri sendiri, ibarat seperti seorang pengusaha atau seseorang yang bekerja bagi dirinya sendiri, yang jarang membutuhkan orang lain. Jadi di sini yang bisa membuat kamu healing, yang bisa membuat kamu mempelajari self love itu apa adalah dirimu sendiri. Ya. Itu yang saya rasakan di sini. Kita akan ambil pendulumnya saat ini. Silahkan kalian siapkan pertanyaan ya. Ini pendulumnya. Jika kamu ingin bertanya sesuatu kepada alam semesta, maka dia akan menjawab pertanyaanmu, iya atau tidak, ya. Dan jika pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, maka jawabannya adalah iya. Jika pendulum bergerak ke kiri dan ke kanan, maka jawabannya adalah tidak, ya. Oke, kita akan mulai gerakan. Saya hanya akan menggerakkannya sekali saja dan nanti dia akan berhenti sendiri sesuai dengan gerakan iya atau tidak ya. Kalau kalian belum siap pertanyaannya bisa di-pause dulu videonya. Oke, saya akan mulai. Pertanyaan untuk pile 2 alam semesta, tolong bantu pile 2 untuk pencerahannya. Iya atau tidak? Oke, karena gerakannya ke kiri dan ke kanan, jadinya jawabannya tidak ya. Apapun yang kamu tanyakan, jawabannya adalah tidak. Oke.
Terima kasih sudah mampir di Gemintang Tarot. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai Pile 3, bagi kamu yang memilih bulan 3, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu kira-kira apa alasannya dia enggan memberikan hatinya untukmu, Pile 3. Bagi kamu yang memilih bulan 3, apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya untukmu sampai saat ini? Oke, kita akan cari tahu dari sisinya dia, lalu dari sisi kamu, ya. Apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya untuk Pile 3? Dari sisinya dia dulu ya, dari sisinya dia. King of Cups, the Devil, Nine of Swords, Three of Wands, Seven of Swords. Dari sisi kamu ya. Kita lihat dari sisi kamu, Pile 3. Apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya untuk Pile 3? Two of Pentacles, Page of Wands, the Sun, Nine of Wands, Four of Pentacles. Oke, bottom of the deck-nya Knight of Cups. Untuk zodiak yang terbaca di sini ya, ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada zodiak dari air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada zodiak dari fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak dari earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Untuk zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak dari Capricorn, cukup kuat di sini, dan zodiak Leo cukup kuat di sini ya. Dari sisinya dia dulu ya. Jadi apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya dia kepada kamu sampai saat ini? Di sini saya merasa ada trust issue dari dia ya. Itu yang membuat dia sedikit susah ya menjalani hatinya dia atau memberikan hatinya dia untuk kamu. Di sini yang saya rasakan dia ingin berteman dulu dengan kamu atau ingin mengenal kamu lebih lama. Ya, supaya dia benar-benar yakin bahwa kamulah yang memang ditakdirkan untuk dia. Dan di sini saya merasa bahwa dari sisinya dia ya, sebenarnya dia ada merasa tertekan juga untuk masalah finansial. Dan dia juga masih memiliki adiksi ya, beberapa dari kamu mungkin dealing dengan seseorang yang masih memiliki adiksi. Entah adiksi apapun itu, bisa adiksi masalah minuman keras mungkin, atau games, atau wanita ya. Jadi masih ada adiksinya dia yang membuat dia enggan untuk memberikan hatinya kepada kamu, yang dalam arti belum bisa bertanggung jawab untuk masalah cinta ya. Kalau dia sudah memberikan hatinya kepada kamu, artinya dia harus bertanggung jawab di balik itu. Yang dimana dia belum bisa bertanggung jawab karena dia masih memiliki sebuah adiksi di sini. Dan saya merasa bahwa dia juga seseorang yang baperan ya. Mungkin dia orang yang cepat tersinggung juga di sini. Yang itu membuat kalau terkadang apa-apa dia terlalu lebay mungkin, atau terlalu bawa ke hati. Seperti itu. Intinya dia mungkin tidak boleh disinggung, mungkin dia orang yang nggak boleh dikata-katai kasar mungkin ya, atau nggak menerima perkataan ataupun lelucon yang menyinggung perasaannya dia, entah apapun itu ya. Dia terkadang terlalu sensitif yang saya rasakan di sini.
Dan saya merasa bahwa saat ini dia itu sebenarnya masih menatap masa depan. Maksudnya dia masih memikirkan masa depan apa yang akan dia miliki sebenarnya, seperti apa yang dia inginkan, hubungan apa yang dia inginkan ke depannya, seperti itu. Dia masih belum yakin seperti apa hubungan yang harus dia miliki ke depannya. Kalau sudah dia nggak yakin, ya pasti dia nggak yakin juga sama kamu, karena dia sendiri masih nggak yakin dengan dirinya dia ini maunya apa. Dan di sini saya merasa bahwa dia masih banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu, yang banyak rahasia yang saya rasakan di sini ya dari dia yang tidak dia ceritakan sama kamu. Sehingga saya merasa bahwa dia tidak siap berbagi waktu, berbagi energi, perasaan, ataupun materi sama kamu, karena dia merasa bahwa dia masih pengen bebas yang saya rasakan di sini ya. Dia masih pengen bebas. Nanti dulu deh untuk komitmen, seperti itu. Kalau dari sisi kamu yang saya rasakan di sini, kamu pun juga menurut dia kamu juga masih tidak terlalu konsisten juga dengan dia. Ya, atau mungkin kamu terlalu sibuk. Menurut dia, kamu mungkin terlalu sibuk bekerja sehingga kamu sangat sulit meluangkan waktu untuk dia. Mungkin kamu sibuk dengan keluarga atau sibuk dengan pekerjaan ya, yang terkadang membuat dia merasa tidak diperhatikan. Dan di sini saya merasa bahwa menurut dia, kamu seseorang yang masih emosinya juga belum bisa dijaga. Saya nggak tahu kenapa dia bisa merasa itu ya. Tapi di sini gambarannya adalah seperti itu. Terkadang kamu kurang dewasa menyikapi segala sesuatu yang dia lakukan. Mungkin kamu terlalu cepat marah, mungkin kamu terlalu cepat emosi dengan dia sehingga dia merasakan ketidaknyamanan itu. Dan di sini saya merasa bahwa kamu pengen sekali kalau kamu sama dia itu berpotensi sampai menikah. Dan terkadang itu memberatkan dia gitu, dimana dia sampai saat ini masih belum terlalu mudah membuka hati untuk siapapun. Sedangkan kamu sudah pengennya langsung serius ya. Terkadang itu yang membuat dia terbebani yang saya rasakan di sini. Dan sikapnya dia yang terlalu bertele-tele, sikapnya dia yang mungkin terlalu slow, itu terkadang menyakiti kamu karena kamu ingin kejelasan yang cepat, seperti itu. Dan di sini saya merasa terkadang menurut dia kamu seseorang yang sangat keras kepala, atau mungkin sulit diatur, atau mungkin sulit dikasih masukan, atau sulit dikasih tahu, atau diajak ngomong. Mungkin dia merasa seperti itu. Dia merasa kalau kamu memiliki pendirian sendiri yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau dia bicara apa, pendapat kamu apa, dia merasa pendapat kamu itu harus selalu benar. Dia merasanya seperti itu. Itu yang saya tangkap energinya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Bottom of the deck-nya di sini ada kartu Knight of Cups. Jadi saya merasa bagi kalian yang saat ini sedang tidak berkomunikasi, saya merasakan kalian akan berkomunikasi di sini. Dan ada kartu Queen of Wands di sini. Walaupun dia ada merasa kamu mungkin keras kepala, atau mungkin kamu emosinya terkadang cepat marah gitu ya, tapi dia tetap tertarik sama kamu yang saya rasakan di sini. Dia masih respect dengan kamu. Bahwa kamu walaupun keras kepala, tapi kamu sangat menarik, dan terkadang opini kamu itu yang tidak bisa diganggu gugat itu terkadang terngiang-ngiang di pikirannya dia. Yang membuat dia meragukan pikirannya dia atau pendiriannya dia semenjak dia bertemu dengan kamu di sini. Six of Swords, dia ingin sebuah kedamaian dengan kamu dan ingin mencari solusi yang terbaik untuk kamu. Six of Wands, dia masih ingin hubungan ini bisa sukses ke depannya sama kamu. Pile 3 ya. Ace of Swords, saat ini dia sedang menjernihkan pikiran, berusaha ingin membuat sebuah keputusan yang benar dengan kamu. The World,
Ya, di sini saya merasa bahwa dia ingin akhir dari hubungan ini bisa sukses dengan kamu. Dia masih ingin union atau masih ingin bersama dengan kamu walaupun sulit. Entah apa yang membuat kalian sulit bersatu, tapi menurut dia di sini halangan dan tantangan untuk kalian bersatu itu banyak. Ya, entah banyak perbedaannya, mungkin beda prinsip, bisa beda agama, beda usia, beda kasta mungkin, beda finansial, tapi dia sangat merindukan kamu saat ini. Dan dia sangat ingin rekonsiliasi dengan kamu, pile 3. Ya, itu yang saya tangkap dari energinya dia. Kita akan lihat di sini dari kartu oracle-nya. Apa yang membuat dia susah membuka hatinya untukmu? Apa yang membuat dia susah membuka hatinya untukmu, pile 3. Apa yang membuat dia susah untuk membuka hatinya bagi kamu, pile 3. Apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya untuk kamu, pile 3. Ups, banyak kartu nggak saya ambil ya. Apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya untuk kamu, pile 3. Be honest with yourself. Look into your heart and you will know the truth of the situation. It's safe to admit the truth to yourself. For we will support and guide you through any necessary changes. Lean upon us for courage and the strength to take good care of yourself. Focus only upon your true desires and they'll come to you upon angels' wings. Ya, jadi ini adalah bagian dari self-love. Be honest with yourself. Jujurlah dengan dirimu sendiri, ya. Apakah dia ini yang terbaik untuk kamu? Apakah gaya hidupnya dia bisa kamu ambil sebagai gaya hidup kalian berdua nantinya? Ya. Jujurlah pada diri sendiri ya. Intinya di sini jangan memaksakan keadaan. Apalagi ya yang membuat dia enggan memberikan hatinya untuk pile 3? Apa yang membuat dia enggan memberikan hatinya untuk pile 3? Di sini saya merasa beberapa dari kamu ini adalah hubungan third party relationship ya. Third party tidak harus selalu ada selingkuhan, tetapi ada situasi lain atau orang lain yang membuat dia susah untuk bersama dengan kamu. There's nothing to worry about. You are safe and this situation is under the perfect control of divine providence and universal order. Only infuse loving thoughts and emotions into the situation to ensure that the highest possible outcome flows effortlessly to and through you. Ya, jadi di sini kamu nggak perlu khawatir ya tentang segala sesuatu yang saat ini terjadi dengan kalian. Serahkan semuanya kepada yang di atas, kepada Tuhan, sehingga biarkan alam semesta dan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya agar kamu mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi jangan terlalu digenggam, serahkan dan pasrahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Maka kamu akan mendapatkan yang terbaik karena kamu memberikan ruang kepada alam semesta dan kepada Tuhan untuk mengatur hidupmu, yang dimana jika kamu menyerahkan hidupmu atau menyerahkan segala sesuatunya kepada yang di atas, maka Dia yang akan memberikan kamu yang terbaik. Dia yang akan mengatur segala kehidupanmu. Ya. Apalagi yang membuat dia enggan. Dan saat ini pun saya merasa bahwa dia pun juga menyerahkan segala sesuatunya kepada yang di atas. Dan dia pun juga mencoba jujur kepada dirinya sendiri, ya. Innocence.
Beloved one, everyone is guiltless in truth, as no one can alter God's handiwork of perfection. Give us your feelings of heaviness, so we can lighten your load. Give us any guilt, anger, or blame that may soothe your loving outlook. Enjoy the peace within your heart once more. Innocence. Ya, jadi di sini innocence ini artinya sebenarnya setiap orang itu pasti berbuat salah. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Ya. Tetapi segala ketidaksempurnaan itu hanyalah sifat dari dasar manusia yang tidak ada yang sempurna yang sebenarnya ya. Jadi di sini maksudnya dia berusaha jujur kepada diri sendiri dan kepada kamu, dan dia ingin kamu tidak menuntut apa-apa dari dia, dan dia ingin kamu tetap innocence. Itu maksudnya kamu memiliki hati yang benar-benar pure, yang benar-benar murni seperti itu. Dia ingin seperti dengan kamu itu seperti hubungan yang memiliki cinta yang murni, yang innocence. Ya, dimana kalau memang ada kesalahan, kalian bisa berbaikan kembali tanpa mengingat masa lalu seperti itu. Layaknya anak kecil, jika berbuat salah, maka mereka akan segera lekas melupakan dan kembali baikan. Seperti itu ya, yang dia maksud. Oke, kita akan siapkan pendulumnya ya. Jika kamu ingin bertanya sesuatu kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta menjawab pertanyaan kamu dengan jujur ya. Pilihlah pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Jika pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, maka jawabannya adalah iya. Jika pendulum ini bergerak ke kiri dan ke kanan, maka jawabannya adalah tidak ya. Saya hanya akan menggerakkannya sekali, dan setelah itu dia akan berhenti sendiri sesuai dengan jawabannya iya atau tidak. Kalau belum siap pertanyaannya, silahkan di-pause dulu videonya ya. Oke, saya akan mulai. Alam semesta tolong bantu file 3 untuk pencerahannya. Untuk pertanyaan iya atau tidak. Oke, file 3 saya rasa gerakannya maju mundur ya. Artinya jawabannya iya. Oke, jadi apapun pertanyaanmu, jawabannya adalah iya. Oke, terima kasih sudah mampir di Gemintang Tarot. Semoga resonate dan bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.